Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Hari ini kita lanjut ya pelajaran kimia. Pada hari ini kita akan membahas tentang benzena ya. Bagaimana sih benzena itu, seperti apa rumus kimianya, bagaimana strukturnya, bagaimana sifat fisis dan kimianya ya. Sekarang kita mulai ya. Baik, sekarang kita lihat bahwa benzena itu memiliki 3 ikatan tunggal dan juga 3 ikatan rangkap yang bisa beresonansi. Beresonansi itu artinya dia ikatan rangkapnya tuh nggak tetap posisinya, jadi bisa berpindah-pindah tempat ya. Rumus kimianya C6H6 ya. Rumus strukturnya bisa dilihat di sini. Jadi bisa digambarkan seperti itu ya. Tuh CH ikatannya tunggal rangkap berselang-seling ya. Ini tunggal rangkap gitu ya. Atau bisa digambarkan seperti ini, bisa juga digambarkan seperti ini. Ini ada bulatan di tengah, itu maksudnya dia karena ikatan rangkapnya bisa beresonansi. Nah, lanjut sekarang bagaimana sih sifat fisisnya atau sifat fisiknya ya. Dia adalah senyawa yang tidak berwarna, mudah menguap, berbau khas ya. Terus dia berwujud cair pada suhu ruang. Walaupun mudah menguap tapi dia berwujud cair ya. Kemudian sifat kimianya gimana? Dia beracun ya, karsinogenik. Karsinogenik itu bisa menyebabkan kanker ya. Jadi harus berhati-hati ketika kita berinteraksi dengan benzena. Terus dia merupakan senyawa nonpolar, mudah terbakar dan lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Biasanya kalau senyawa punya ikatan rangkap itu kan lebih mudah mengalami reaksi adisi ya, tapi kalau benzena tidak, dia lebih mudah substitusi karena ikatan rangkapnya tadi dia berpindah-pindah ya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang tata nama benzena ya. Kita bahas dulu untuk yang satu, substituen. Substituen itu kalau di senyawa karbon kita bisa bilangnya sebagai alkil ya. Kalau di benzena kita sebutnya substituen karena dia menggantikan satu atom H yang terdapat di dalam benzena ya. Nah, ini sih harus dihafalkan yang untuk satu substituen itu ya. Nah, di sini lihat di sini kalau yang memiliki gugus COH itu namanya asam benzoat. Yang memiliki gugus COH atau CHO ini bisa sama ya COH ya. Jadi kayak alkanal dia disebut benzaldehid. Itu ada aldehidnya ya. Kalau ada CN, dia kalau dia jadi prioritas pertama si CN-nya dia sebutnya benzonitril, tapi kalau bukan prioritas pertama disebutnya cyanobenzena. Sama ya di sini yang nama yang atas itu kalau dia jadi prioritas pertama ya. Kalau OH itu namanya fenol, kalau dia bukan prioritas pertama namanya hidroksibenzena. Nah, ini juga ada NH2, ada anilin dan amino benzena. Atau CH3 kalau prioritas pertama namanya toluen, kalau bukan prioritas dia namanya metil benzena. Ya, silakan dihafalkan ya. Kalau ini R, ini alkil ya. Alkil itu bisa metil, etil ya, propil dan seterusnya. Nah, ini X. X ini maksudnya dia halogen ya. Kalau misalnya dia mengandung F berarti namanya fluoro disebutnya ya, fluorobenzena. Kalau Cl berarti klorobenzena. Kalau Br berarti bromobenzena. Kalau I berarti dia iodobenzena. Ya, lanjut kita sekarang untuk substituen. Kalau substituennya 2 atau lebih ya. Perhatikan di sini, penomoran substituen itu akan dimulai dari ujung yang menjadi prioritas pertama ya. Nah, siapa yang jadi prioritas pertama, kalian harus mengikuti urutan ini. Jadi boleh dihafalkan ya. Ini caranya gimana terserah, kalian bisa pakai metode jembatan keledai atau misalnya udah bisa langsung silakan ya. Nah, sekarang kalau prioritas pertama udah dapat, misalnya di benzena itu ada substituen COH sama ada substituen CN. Berarti yang nomor satunya adalah di COOH. Nanti muternya kemana? Ke arah searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam? Nah, kalian lihatnya adalah, untuk prioritas kedua lihat, adalah substituen yang terdekat. Nah, kalau udah ketemu yang nomor 2-nya, maka nomor 3-nya tinggal nerusin. Nanti kita lihat apakah searah atau berlawanan dengan arah jarum jam ya. Nah, sekarang kita latihan ya. Nah, ini adalah kita bahas dulu yang substituennya cuma 2. Kalau substituen cuma 2, kalian memberi namanya nomornya dulu, substituen yang rendah ya. Terus namanya, terus baru yang terakhir adalah substituen untuk prioritas pertama ya. Atau bisa juga kalau untuk yang substituen 2 ini diberi singkatan orto, meta atau para. Lihat posisi orto, substituennya ada di nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi nggak ada selangnya karena nomor 1 itu tidak selalu di atas ya. Bisa di mana aja. Pokoknya kalau orto itu 1 dan 2, nggak ada jeda, nggak ada selang sudutnya ya. Kalau meta lihat selang 1 sudut ya. Jadi dia posisinya di nomor 1 dan nomor
3. Kalau para, lihat selang 2 sudut ya. Jadi dia posisinya di nomor 1 dan nomor 4. Baik, sekarang kita lanjut dengan contoh soal ya. Di sini sudah ditampilkan soalnya, yaitu dia ada benzena, dia mengandung substituen NO2 dan CH3. Sekarang langkah pertama kita harus tentukan dulu siapa yang jadi prioritas pertama atau nomor satunya di mana sih. Nah, kita lihat di sini NO2 nih. Ini udah ada Ibu tampilkan juga ya urutannya. NO2 di sini, terus ada R. R ini alkil ya kan? Ini kan metil ya. Berarti R di sini ya. Berarti duluan metil apa duluan NO2? Oh, duluan metil. Berarti kita udah tahu nanti nomor satunya adalah metil di sini. Terus nomor 2-nya kemana? Gak mungkin ke bawah 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini jadi nomor 6 gak mungkin. Nomor 2 itu selalu kita ambil substituen yang paling dekat dengan nomor 1 ya. Jadi kita bisa kasih nomor di sini nomor 1, di sini nomor 2 gitu ya kan. Oh, posisinya ini orto, meta atau para. Kalau dua substituen kan kita bisa kasih nama ya, orto, meta atau para. Oh, ini cuma berdekatan atau posisi 1 dan 2 itu pasti posisi orto ya. Jadi kita bisa kasih nama, bisa nggak usah pakai orto, meta, para boleh. Nah, kalau nggak pakai orto, meta, para berarti kita harus sebutkan substituennya, yaitu di posisi yang kedua ya kan. Berarti 2 NO2 namanya nitro, terus CH3 kan tadi udah tahu ya, metil benzen, atau bisa kita tulis karena dia prioritas pertama kita tulis toluena ya. Atau bisa juga kita ngasih nama orto, nitro, toluen ya. Jadi toluen itu kalau dia bukan prioritas pertama nggak boleh ditulis toluen ya, ditulisnya metil kalau dia jadi prioritas yang bukan pertama. Kalau dia jadi prioritas pertama kita boleh tulis toluen. Lanjut, sekarang ada metil lagi ya kan, dengan OH. Lihat metil di sini tadi ya. OH di mana? Di sini. Berarti duluan OH dong sama metil ya. Berarti OH-nya kita kasih nomor 1. 2-nya nggak mungkin ke bawah juga ya, tapi ke atas karena dia lebih dekat ya kan. Jadi ini nomor 1, 2, 3 ya. Jadi namanya bisa kita sebut 3 metil fenol. Karena ini metil, OH-nya bisa disebut bisa disebut fenol atau hidroksi benzena ya. Ya, tadi lupa belum dikasih nomor. Ini 1, ini 2, ini 3 ya kan. Jadi 3 metil fenol atau bisa juga disebut meta ya kan, karena dia selang 1 nih ya, posisi 1 dan 3. 1 dan 3 substituennya kita sebut meta. Boleh disingkat ya, M metil fenol ya. Baik, lanjut sekarang. Nah, ini sekarang lihat ada gugus substituen Cl dan COOH. Lihat COOH selalu jadi prioritas pertama ya. Di sini jauh ya. Cl di sini. X itu kan tadi FCl-BRI atau halogen, udah pasti ya. COOH-nya nomor 1, nomor 2, nomor 3, dia nomor 4. Ini putar kanan sama putar kiri sama aja ya. Searah jarum jam atau berlawanan itu sama aja ya. Dia nomor 4. 1 dan 4 ya pasti posisinya meta, orto atau para. Para ya. 1, 2, 3, 4. Nah, posisi 1 dan 4. Bisa pakai nomor dulu, berarti 4 kloro. Atau kalau ada COH kita sebutkan asamnya dulu ya, asam 4 kloro benzoat ya. Jadi asamnya di depan, benzoatnya di belakang. Ini substituen yang bukan substituen pertama atau substituen lain ya. Jadi asam 4 klorobenzoat, atau bisa pakai orto, meta, para karena dia di posisi 1 dan 4 maka disebut para ya. Asam para klorobenzoat. Ya, itu untuk 2 substituen ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, ini ada contoh yang lainnya. Bisa dilihat. Ibu ingin menunjukkan bahwa substituen itu yang pertama itu tidak selalu harus di atas ya, tidak harus selalu di bawah. Jadi bisa di mana aja ya, karena di sini lihat ya, ini ada di samping semua ya, tidak. Tapi kita bisa lihat nih, oh kalau tegak lurus kayak gini pasti ini posisinya posisi para ya kan, atau selangnya 2 sudut tuh ya, 2 sudut ini pasti posisi para. Jadi kita kasih nomor satunya bisa di mana aja ya, bisa di sini atau bisa juga di tempat lain, maksudnya di CL yang satunya lagi. 3, ini 4 ya kan, betul kan. Berarti ini adalah posisi para karena substituennya ada di nomor 1 dan nomor 4. Jadi namanya apa? Oh, 1,4 di klorobenzena. Karena kloronya ada 2, kita kasih awalan di ya.
Lanjut, atau bisa juga disebut para diklorobenzena. Ya, kita lanjut nomor selanjutnya. Sini kita lihat ada CH3 metil ya. Ada CHO atau benzaldehid nih ya kan. Nomor satunya siapa duluan ya? CHO ada di sini atau COH ya kan. Ini adalah metil, berarti duluan CHO ya atau COH ya. Berarti kita nomor satunya di sini ya kan. Nomor 2-nya kemana? Ke atas apa ke bawah? Ya jelas ke bawah ya kan. Ini nomor 2, ini nomor 3 ya. Baik, sekarang kita kasih nomor. Ini nomor 1, 2, 3. Jadi ambil kasih nomor tuh yang terdekat ya kan. Berarti ini adalah posisi orto, meta atau para. Nih lihat selang satu sudut. Oh berarti posisi meta atau posisi di nomor 1 dan 3 itu adalah posisi meta. Ya berarti ini namanya apa? Jadi sekarang bukan toluena ya metilnya. Jadi sebutnya kita ini adalah metil karena dia bukan substituen pertama. Kalau dia substituen pertama kayak tadi kan kita bisa bilang toluena, tapi karena dia bukan substituen prioritas pertama kita bilang dia metil ya. Jadi 3 metil baru ini disebut sebagai benzaldehid. Atau bisa pakai orto meta para. Posisi apa tadi? Kalau selang satu sudut, oh posisi meta ya, meta metil benzaldehid. Nah, lanjut sekarang kita jika substituennya 3 atau lebih. Sama ya, kita harus menggunakan urutan ini juga. Jadi penulisannya sama aja kayak tadi. Jadi yang substituennya rendah dulu nomornya disebutkan. Terus namanya, nah baru yang prioritas pertama itu dibilang terakhir ya. Kita langsung latihan soal di sini. Nah, di sini ada CH3 substituen dan NO2 ya. CH3 sama NO2 tadi kita udah tahu ya, duluan CH3. Pasti di sini adalah CH3 nomornya nomor 1 ya kan. Kasih nomor 1. Ya, nomor 2-nya kemana? Ke kiri ke kanan sama aja ya. Di nomor 2 di situ. Nomor 3-nya ini, nomor 4-nya ini. 5, 6. Namanya apa? Oh, lihat di sini NO2-nya di nomor 2, 4 dan 6. Jadi 2,46 karena nitronya ada 3, jadi kita harus awalan tri. Jadi trinitro. CH3-nya bisa dibilang metilbenzena atau toluena ya. Ya, lanjut ini. Sekarang kita lihat substituennya ada OH, ada CHO, ada Cl. Duluan mana? OH ini di sini ya kan. CHO atau COH di sini ya kan, ada X di sini. Berarti yang paling utama adalah benzaldehid ya atau COH ya atau CHO ya. Ini nulisnya kebetulan Ibu beda ya karena ini dari aplikasi yang ini ya. Berarti kita kasih nomornya dari mana? Dari CHO ya, nomor 1 di situ. Nah, sekarang nomor 2-nya dari mana? Ke kiri atau ke kanan? Karena di kiri lebih dekat, maka kita kasih nomor 2-nya ke kiri ya. Nomor 2, 3, 4, 5, 6. Baik, nah sekarang kalau menuliskan namanya itu kita harus disesuaikan dengan alfabet ya kan. Siapa ditulis duluan substituennya. Tadi udah jelas kalau nomor 1 itu prioritas pertama, kita tulisnya di terakhir ya kan. Nah sekarang yang kloro sama hidroksi ini jadi bukan fenol sekarang ya karena dia bukan nomor 1, jadi kita sebutnya adalah hidroksi. Huruf H sama huruf kloro C ya kan. Duluan C apa duluan H? Duluan C ya kan. Berarti kita sebutkannya dulu adalah 2 kloro ya, terus baru 5 hidroksi, terus baru yang terakhir prioritas pertama benzaldehid. Baik, sekarang kita lihat latihan selanjutnya ya, terakhir nih. Jangan tidur dulu ya, jangan ngantuk dulu ya, terakhir nih. Nah, sekarang tadi kan kita sudah bahas ya bahwa ada fenol, ada hidroksi benzena, kok ada toluen, ada metilbenzena. Nah, itu kita lihat prioritasnya ya. Jika OH tadi bukan jadi prioritas pertama, kita bacanya tadi hidroksi benzena gitu kan ya, atau hidroksi ya kan. Kalau dia jadi prioritas pertama, kita boleh sebut dia fenol. Gitu juga dengan metil tadi, metilbenzena kalau bukan prioritas pertama, atau toluena kalau dia jadi prioritas pertama ya. Bagaimana dengan CN? Nah, kalau CN dia prioritas pertamanya dibaca benzonitril, kalau bukan jadi prioritas pertama maka kita baca siano. Kita lihat nih contohnya ya kan. Nah ini lihat di sini ada substituen apa aja, NH2, CN, CH3 sama CH3 ya kan.
Kita lihat sini, oh NH2 di sini nih. Ini metil ya atau CH3 ya kan? Ada apa lagi? NH2, metil sama CN. Oh, CN di sini. Berarti lebih duluan CN ya. Berarti kita sebutkan CN itu sebagai prioritas pertama. Kalau prioritas pertama kan disebutkannya terakhir ya kan. Nanti kita sebutnya benzonitril. Baik, sekarang kita kasih nomor dulu ya kan. Nah, karena CN tadi udah tahu kita ya prioritas pertama, berarti dia nomor 1. Nomor 2-nya kemana nih? Ke atas apa ke bawah? Udah jelas ke bawah ya kan. Kita cari nomor 2 itu selalu substituen yang paling dekat dengan nomor 1. Nomor 2 di situ. Lanjutin nomor 3-nya. Nah, udah dapat ya. Berarti sekarang kita, nah ini nomor 2, ini kan anilin. Karena dia jadi nomor 2 bukan nomor 1, namanya jangan disebutkan anilin tapi amino ya. Jadi 2 amino ya. Amino ya ini maksudnya. Terus ini metilnya di nomor 4 dan nomor 5. Jadi 4,5 karena metilnya ada 2, kita kasih awalan di metil, baru ini benzonitril ya kan. Nah, jadi namanya 2 amino 4,5 dimetil benzonitril ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, nanti kalau mau ditanyakan boleh di kelas ya, atau boleh di grup WhatsApp ya. Sekarang satu lagi nih, udah terakhir ya kan. Di sini ada COH, ada Cl, ada CN. Udah pasti ya, COH itu selalu jadi prioritas pertama. Terus kita muternya kemana nih? Ke atas 1, 2, 3. Oh, 3 nih jadi nomor 3. Kalau ke bawah 1, 2. Oh, jadi nomor 2. Berarti kita ke bawah dulu ya kan. Karena lebih dekat ya kan nomor 2. Ya, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Berarti namanya apa nih? Ada COH, berarti kita sebutkan asamnya dulu ya kan. Terus kloro sama, nah CN ini bukan benzonitril kita sebutnya karena dia bukan prioritas 1, jadi kita sebutnya adalah siano ya kan. Kloro sama siano. Jadi namanya ya 3 kloro 4 siano benzoat ya.